Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahdan. Ketahui olehmu bahwasanya manusia marahnya itu ada 3 derajat. Jadi tentang marah itu ada 3. Yang pertama sama sekali tidak marah. Diapain aja nggak marah, udah ridho banget. Ya. Dicaci, dihina enggak marah. Diapain, dipancing-pancing enggak marah, dia malah ketawa. Ada. Pertama, ada orang yang sifatnya seperti itu. Apakah itu baik? Ya. Apakah itu baik? Kata Imam Syafi'i di sini. Apa kata Imam Syafi'i radhiyallahu an? Iza staghdaba falam yaghdab fahuwa himar. Apabila seseorang dipancing-pancing untuk marah, tapi dia tidak marah, maka dia sama dengan himar. Kalau ayam kita ganggu, pasti dia marah. Sapi kita ganggu, nendang dia, marah. Ini himar. Binatang himar, keledai itu tidak ada marahnya. Digebuk, dipukul, nggak marah, diam aja. Coba ente pukul sapi, ya, kalau nggak dikejar ente. Nah, orang yang tidak marah sama sekali tidak baik juga, ya. Oleh karenanya nanti amarah yang mana yang baik dan mana yang tidak baik, inilah yang mesti kita pilih dan pilih, yang mesti ada ilmu di dalamnya. Tanpa itu kita tidak paham marah yang mana dan marah yang tidak boleh kita lakukan, dan yang tidak kita marah sama sekali padahal kita tercela. Kalau hal-hal yang sifatnya pribadi, ya kita ketawa aja. Tapi kalau urusan agama dihina, kita juga nggak boleh diam. Ini maksudnya, ya. Kalau Al-Quran disobek di depan kita, kita nggak marah. Ini marah ente. Tangkap dia, ya. Tangkap dia, apa mesti kita pukul? Ya, nggak juga kita pukul. Tangkap dia. Anda mau minta maaf nggak? Kenapa engkau robek? Ini kitab suci, tahu nggak Anda kitab suci? Oh, saya nggak tahu, Pak. Nah, kalau dia nggak tahu nggak apa-apa. Oh, saya tahu sengaja. Nah, baru laporkan, ya, ke aparat yang berwenang. Jadi kita jangan main hakim sendiri. Marahnya kita bukan marah dengan emosi, kita pukul dia, kita aniaya dia, tapi marahnya kita adili dia, kita bawa dia ke ranah hukum, karena itu merupakan satu penghinaan yang besar. Jangan diam aja, ya. Kalau diam aja himar namanya, ya. Jadi itu. Kalau urusan pribadi kita dihina, dibilang dasar ibu-ibu cantik, ya Bu, dasar ibu-ibu cantik, marah nggak Bu? Agak marah kalau gitu ya. Kalau dibilang jelek, kalau dibilang kayak binatang marah. Nah, jadi kita rela, ridho. Kalau dibilang kayak kita kayak binatang, kita jawab aja, jangan marah. Emang mata ente udah min berapa? Aneh ini manusia, kok ente bilang binatang? Gitu aja jawabannya, ya. Emang ente nggak kacamata, kacamatanya pecah, belum kuat beli kacamata lagi. Gitu aja jawabannya, ngeledeknya kita, ya. Kita jawabnya begitu. Jangan kita marah. Enggak, dia tidak lihat kalau kita ini manusia, dibilang iya, dibilang binatang kita. Naudzubillah, nggak boleh gitu. Kemudian saudara yang derajat yang kedua, derajat yang kemarah tidak marah sama sekali. Derajat yang kedua yaitu derajat pertengahan, yaitu orang yang marah sebab melihat akan pekerjaan kejahatan yang dicela oleh syara, dan tidak ia marah pada ketika melihat pekerjaan yang dipuji oleh syara, dan jikalau tidak sesuai, tidak cocok dengan nafsunya sekalipun. Ini adalah marahnya itu, dan marahnya itu mengikuti akan yang disuruh akan dia oleh syariat, bukan marahnya itu yang didasari oleh hawa nafsunya semata. Jadi pertengahan, marah pertengahan, marahnya ada dasarnya. Kalau dia marah, kalau urusan agama, ya dia marah, tapi kalau urusan pribadi dia ridho. Dia diinjek kakinya, keinjek, bukan diinjek, ya. Karena jalannya sempit, ya keinjek kakinya. Sementara yang injek minta maaf, Pak, saya nggak sengaja. Ya udah, kita maafin, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Kalau yang injek mestinya lihat, bukan sekedar minta maaf. Mohon maaf Pak, coba ada yang luka, kalau ada luka nanti saya kasih uang ke dokternya Pak 1 juta. Insya Allah nggak marah Pak.
Ya. Jadi kalau kita merasa bersalah sama orang, imbangi kesalahan itu dengan amal perbuatan yang baik. Mestinya begitu. Udah nginjak orang, kaki orang lecet, nggak minta maaf lagi. Kira-kira yang diinjak marah nggak tuh? Emosional pasti, Pak. Ya. Nah, oleh karenanya kita juga harus menyadari kalau kita pihak yang kedua yang merasa bersalah segera minta maaf, pihak yang pertama yang mungkin ada perbuatan yang tidak disengaja juga kita harus segera minta atau segera memaafkannya. Itulah seorang muslim yang baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya asyidda 'alal kufar, sangat tegas terhadap sifat kekafiran. Jadi 'alal kufar sifat kekafiran, bukan orang-orang kafir. Jangan salah memahami. Kalau orang-orang kafir al-kafirin, kuliah ayyuhal kafirun. Nah, orang-orang kafir. Kalau 'alal kufar maknanya sifat kekafiran, sifat perbuatan yang melanggar hukum Allah. Bisa saja dilakukan oleh orang muslim. Padahal dia muslim tapi sifatnya al-kuffar, sering berbuat jahat. Ya, tidak tegas kepada kejahatan, bahkan dia bergabung kepada orang-orang yang berbuat jahat. Seperti ya rombongan begal, rombongan preman-preman maaf yang kurang baik, gabung dia. Mestinya nggak gabung. Kalau dia gabung, dia berusaha untuk memberi nasihat, memberi petunjuk, menyadari orang itu boleh. Tapi dia bergabung, dia tidak menyadari, tapi dia bergabung. Itu nggak boleh. Tidak asyidda. Asyidda itu artinya tegas. Ya, ketika melihat satu kemunkaran, ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama, dia batasi dirinya dan tidak bercampur. Kalau dia berani, dia mesti tegur. Kalau dia tidak berani, mundur dia. Jauhi itu perbuatan yang kufar. Perbuatan yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Ruhama ubainahum, sangat kasih sayang kepada sesama muslim. Di dalam surat Al-Maidah ayat 34, 134. Al-Maidah 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi orang-orang yang beriman selalu, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik pada saat sulit maupun pada saat senang. Kalau lagi banyak duit, infaknya banyak. Kalau lagi sedikit, infaknya sedikit. Tapi tetap dia stabil, istiqomah berinfak. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang dapat menahan emosionalnya, menahan dirinya. Wal 'afina 'anil nas, dan dapat memaafkan kepada manusia lain yang bersalah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Derajat yang ketiga, orang yang marah sebab mengikuti hawa nafsunya, dan martabat inilah yang dicela oleh syara. Jadi martabat yang ketiga memang suka marah. Jadi nggak ada pilih-pilih, memang emosional, nggak ngerti agama, atau dia ngerti agama tapi dia tidak pakai agamanya, apa saja, yang tua, yang muda, nggak pakai pilih. Kalau dia marah, yang tua juga dicaci maki. Ya, kalau lagi sedang marah, yang tua juga dimaki dan sebagainya. Nah, inilah akhlak yang tidak baik. Demikian pula yang tua juga harus kasih sayang kepada yang muda. Jangan mentang-mentang dia tuaan, main ucap kata saja kepada yang mudaan dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Isinya, saudara-saudara sekalian, dengan menyakiti hati seseorang dari ucapan, tingkah laku, dan perbuatan kita, ini akan menjadi perbuatan amal yang disebut amal salah. Ya, kalau orang itu menjadi sakit hati gara-gara ucapan, gara-gara perbuatan kita, gara-gara perilaku kita, kemudian tersimpan di dalam hatinya dan dimaafkan, kemudian orang yang bersalah itu meninggal, maka itu hukumnya sampai akhirat.
sampai yaumil mahsyar nanti dipertanggungjawabkan dan ada persoalan. Nggak bisa masuk surga dulu sebelum persoalan itu diselesaikan. Begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, derajat yang ketiga adalah derajat amarah yang sama sekali tidak berdasar agama. Ini yang tidak boleh, ya. Mudah-mudahan kita sudah paham semua mana marah yang mesti kita lakukan dan marah yang mesti kita tidak lakukan. Ya. Kemudian saudara-saudara sekalian, di sini ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha ghadabat marratan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa syaitanuki faqalat wa ma laka syaitan faqala bala walakin da'autullaha fa'anani alaihi fa aslama fala ya'muru illa bi khair. Jadi Siti Aisyah istri Nabi kita Muhammad SAW pernah meriwayatkan, menceritakan ketika ia sedang marah kepada Nabi kita Muhammad SAW, apa kata Nabi? Ja'a syaitanuki. Aisyah, setan kamu datang itu, kamu terima? Gitu. Aisyah, kamu kedatangan tamu setan tuh. Aisyah mengatakan, wa malaka syaitan, apakah engkau juga punya syaitan ya Rasulullah? Faqala bala, aku juga ada syaitannya. Walakin da'autullah, akan tetapi aku berdoa pada Allah, fa'anani alaihi, maka Allah menerima doaku dan menolong aku, fa aslama fala ya'muru illa bikhair. Jadi syaitan yang ada pada Nabi, berkat doa Nabi dikabul doanya, lalu Nabi mohon setan itu masuk Islam kepada Nabi. Jadi bukan mengganggu Nabi, tapi malah masuk Islam dan dia membantu Nabi. Jadi bukan lagi setan kalau begitu ya. Nah, oleh karena itu saudara, memang pernah saya sering sampaikan bahwa ada hadis ma'alikul insanin syaitanun wa malakun, setiap diri manusia lahir, siapa saja kalau dia manusia ya, dibekali satu syaitan dan satu malaikat. Setiap diri manusia lahir dibekali oleh Allah satu syaitan dan satu malaikat. Di mana tempatnya syaitan dan malaikat itu? Di dalam hati. Di dalam hati. Inilah yang selalu kita mesti pahami. Bisikan-bisikan di dalam hati kita itu siapa? Pengen ini, pengen itu, ya. Lihat orang yang cantikan diri kalau laki-laki. Nah, ada apa? Nah, itu. Jadi setan yang bisikan. Kita mesti paham siapa setan kita dan mana malaikat kita. Jadi kalau bisikan-bisikan yang baik, ajakan-ajakan yang baik, jelas itu dari malaikat. Tapi kalau ada bisikan-bisikan, ajak-ajakan yang ada timbul di dalam hati kita yang tidak baik, itu jelas dari setan kita. Nabi sudah memperingatkan kepada kita. Oleh karena itu, kalau Nabi pernah berdoa ya kepada Allah agar syaitannya tidak bisa mengganggu lagi dan masuk Islam kepada Nabi, apa salahnya kita berdoa sama Allah? Ada doa yang khusus buat syaitan, ya, buat memperkuat diri kita dan jiwa kita dari gangguan syaitan yang pernah sering saya baca dan saudara-saudara baca. Silakan, siapa yang ingat doanya itu apa? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kalau Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, doa ta'awuz ketika kita berdiri takbiratul ihram mau salat. Ketika kita berdiri takbiratul ihram mau salat, doanya Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Tapi ketika kita mau tidur, kita baca a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim 10 kali atau 100 kali. Bagi siapa yang sudah mendawamkan dan istiqamah a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim 10 kali saja menjelang tidur, maka dia akan dimudahkan bangun tidurnya. Enggak males. Bahkan malaikat akan membangunkan dia di malam hari untuk sholat tahajud. Dan dia langsung bangun dan enak, ringan rasanya. Bapak dan Ibu pasti merasakan ketika bangun malam,
pengen pipis kan, hatinya ada bisikan, sholat tahajud ini enaknya. Tapi apakah itu dilakukan? Bu, Pak, apa itu dilakukan? Alhamdulillah kalau dilakukan, kalau tidak berat. Bangun-bangun, habis pipis, balik aja lagi, tidur lagi. Nah, itu bisikan yang bilang tadi, udah nggak usah dingin, siapa itu? Bisikan yang pertama, enaknya sholat tahajud dulu nih. Siapa itu? Yang Anda turuti yang mana? Bisikan malaikat atau bisikan setan? Malaikat dulu. Bisikan malaikat. Ada, alhamdulillah. Tapi kalau Anda ikuti bisikan setan, Anda menjadi korinnya setan. Kalau setiap saat bisikan setan Anda ikuti terus, sementara bisikan malaikat Anda tidak ikuti, Anda yang menyebut korin setan, temannya setan. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu pelajarannya tiap saat. Tiap saat prakteknya, tiap saat mau sholat juga begitu. Ya, mau sholat juga, bentar aja dulu. Siapa itu? Nah, ini saudara. Mari jamaah semua kita pelajari apa yang ada di dalam diri kita hari-hari. Sehingga dengan demikian kita akan paham siapa diri kita sebenarnya. Apakah diri kita adalah yang dibimbing oleh syaitan? Apakah diri kita pembimbingnya adalah malaikat? Mudah-mudahan kita pilih pembimbing kita adalah malaikat berdasarkan ilmu yang kita pelajari setiap hari. Kita lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan nanti. Sayugianya, orang yang menjadi pemarah, hakikatnya orang yang menjadi pemarah adalah orang yang sangat jahil dalam akidah. Orang yang menjadi pemarah, orang yang sangat jahil dengan agama Islam. Karena kalau dia paham akidah bahwa sesuatu itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ujian dalam hidupnya. Kalau dia tahu bahwa dia sedang diuji oleh Allah, didatangi oleh Allah melalui manusia yang berwujud syaitan atau manusia setan yang berwujud manusia datang kepadanya dengan ucapan dan kata yang tidak baik, dia lawan, dia turuti gitu. Dia lawan artinya begitu, maka dia tidak paham kalau itu ujian Allah kepadanya. Makanya saudara, setiap hari kita ini kadang-kadang istri kita marah, kita lawan. Jangan saudara, suami kita marah apa kita lawan? Kita perbaiki dulu apa yang menjadi marah istri kita kepada kita, apa yang menjadi penyebab marah suami kita kepada kita. Lihat dulu, koreksi dulu, introspeksi dulu. Yang mana? Mudah-mudahan kalau itu bisa kita lakukan, kita akan hilang sifat pemarah kita. Jadi orang yang menjadi sifat pemarah sungguh jadi orang yang sangat jahil terhadap ilmu agama tentang ilmu hakikat. Karena hakikatnya adalah semuanya itu kejadian memang Allah sudah berikan. Jadi dicatat. Dicatatnya kita saat kita menerima orang yang marah di hadapan kita. Kalau kita, oh ini Allah sedang uji kita. Ya, akhirnya walaupun memang ini manusia, tapi ucapannya ucapan syaitannya. Ini Allah sedang uji sama kita. Jadi jangan dijawab oleh syaitan kita. Jawab oleh malaikat yang ada pada diri kita. Dengan sabar dan sebagainya. Itu namanya paham agama. Kemudian saudara-saudara sekalian, bagaimana cara melawan amarah? Ketika amarah sedang datang, maka yang pertama cara melawannya dengan ilmu, yang kedua dengan amal. Ketika amarah sedang datang, cara mengatasinya, solusinya jawab dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu pahami kenapa kita harus marah. Pahami itu dengan ilmu. Pahami dulu marahnya, persoalannya apa, kenapa kita harus marah. Sesudah kita pahami, insya Allah nggak jadi. Yang kedua dengan amal. Dengan amal lisan, yaitu dengan bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minimal ketika kita sedang datang emosi dalam diri kita, segera kita jawab atau segera kita baca dengan amal lisan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau satu kali masih panas, jawab lagi yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih panas juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih panas juga, kembali ke tempat air kita wudhu. Habis wudhu, sholat sunatul wudhu. Masih panas juga, tiduran.
Jangan duduk tiduran dah. Insya Allah kalau masih tiduran panas juga barangkali api yang masuk ke dalam diri. Karena setan itu dibuat dari api, tanda-tandanya sakit atau rasa panas di dalam diri. Setan sedang masuk. Gampang ya untuk mengetahuinya apakah ini setan atau bukan. Kalau panas sekali rasanya itu dari setan. Apakah adanya panasnya di telinga atau panasnya di hati kita? Itu bahwa sudah kecampuran syaitan. Karena syaitan dia dibuat dari api. Hingga kemanapun dia nempel, kemanapun dia masuk, masa terasa panaslah buat diri manusia itu. Jadi cara mengatasi amarah, yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amal. Dengan amal artinya dengan mengucapkan ta'awuz. Ya. Persiapan kita sebelum dia datang. Kalau udah datang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum dia datang, setiap hari kita sudah siapkan agar setan tidak mengganggu kita dengan ucapan a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Istiqamah, mudawamah, menjadi rutin bacaan kita. Apakah 10 kali mau tidur, 10 kali ya pagi hari, 10 kali sore hari. Artinya pagi hari kita baca 10 kali untuk mengantisipasi kedatangan setan di siang hari. Kita baca sore hari menjelang maghrib atau pada maghrib kita baca 10 kali menjelang atau menjaga kemungkinan setan datang malam hari kepada kita. Jadi 20. Syukur-syukur kalau mampu baca 100 kali. Barang siapa yang mengamalkan tahu 100 kali dia baca tiap hari, insya Allah kalaupun dia emosional, sering cepat marah, lambat laun insya Allah setannya menjauh dan menjauh, dia menjadi orang yang halim, orang yang sabar, orang yang bijak dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu aja ya. Nanti kalau kebanyakan nanti jadi lupa. Firman Allah Subhanahu wa taala, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah kau pemaaf. Kata Allah, jadilah engkau pemaaf, perintahkanlah berbuat baik dan berlindunglah dari orang-orang yang jahat, atau janganlah bergabung kepada orang-orang jahil. Jadi emosional, sifat pemarah adalah sifat orang-orang yang jahil dari agama. Orang yang paham agama, insya Allah dia tahu ayatnya ini, dia tahu tadi surah Ali Imran ayat 134 dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan cara ini kita akan lebih memahami siapa diri kita dan sejauh mana kita dapat menjaga diri kita bercampur dengan urusan-urusan syaitan. Saya kira ini saja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan sesi pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.